Jadi kalau di minggu kemarin saya sudah perkenalkan ke Anda beberapa tools dan metode yang bisa dipakai untuk membantu dalam proses peningkatan produktivitas. Nah, hari ini kita akan bahas lebih detail tentang salah satu tools yang kemarin saya introduce ke Anda. Jadi hari ini kita akan membahas lebih detail tentang 7 tools. Dan jika masih ada waktu, nanti ada satu materi tambahan tentang Kaizen. Baik, jadi di minggu lalu saya sampaikan ke Anda bahwa ada beberapa versi tentang 7 tools. Ya, ada beberapa versi tentang 7 tools dan 7 tools tadi, versi-versi yang berbeda itu mempunyai konten dari 7 tools yang kadang-kadang juga berbeda satu dengan yang lain. Nah, yang ingin saya introduce ke Anda hari ini adalah apa yang diklaim orang sebagai the basic 7 tools of quality. Jadi the basic 7 tools artinya dia adalah 7 alat dasar yang biasa dipakai orang untuk kualitas. Jadi meski awalnya 7 tools itu memang dipergunakan untuk proses manajemen kualitas, ya, manajemen kualitas, tapi seiring dengan perkembangan berbagai macam teknologi atau metode, ya, bahkan 7 tools beberapa tool dari 7 tools itu banyak dipakai untuk metode-metode yang lain. Ya, jadi misalnya kalau Anda belajar tentang manajemen risiko misalnya, itu juga pakai setidaknya biasanya 2 tools dari 7 tools. Pertama Fishbone ya, untuk mencari akar dari masalah, ya, kemudian histogram dan Pareto, kadang-kadang 2 atau 3 itu. Nah, saya akan mulai dari apa yang disampaikan Koichi Ishikawa. Jadi Koichi Ishikawa dia adalah salah satu pakar manajemen kualitas dari Jepang. Jadi dia mengklaim bahwa sekitar 95% permasalahan yang berhubungan dengan kualitas di perusahaan atau di pabrik itu bisa diselesaikan dengan 7 fundamental quantitative tools. Ini salah satu klaim dari Ishikawa yang memang saya sendiri punya pengalaman dan itu memang sangat powerful, ya, sangat powerful. Nah, apa yang disebut dengan 7 basic tools? Jadi bisa jadi sedikit banyak berbeda dengan yang saya sampaikan minggu lalu. Sedikit banyak berbeda dengan saya sampaikan minggu lalu. Ini versi yang lain lagi. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau minggu lalu saya tidak bicara tentang flowchart, Anda tidak ada flowchart. Tidak bicara tentang flowchart. Tapi di sini saya tambahkan flowchart. Itu sebetulnya semata-mata supaya ada awareness bahwa 7 tools itu versinya bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Nah, 7 alat yang akan kita bahas hari ini, ya, pertama kita akan membahas tentang fishbone diagram, kemudian ada histogram, ada Pareto, kemudian flowchart, scatter chart atau scatter plots, run chart, dan control chart. Yang kita mulai dari yang pertama, atau dari sejarah dulu. Dari mana 7 tools itu awalnya muncul. Nah, dari beberapa literatur itu ditemukan bahwa 7 tools itu diusulkan pertama kali oleh Koichi Ishikawa, yang kemudian dia membuat diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Nah, 7 tools sendiri itu biasa disebut dengan democratizing statistic. Jadi meski dia menggunakan statistik, tetapi statistik yang digunakan adalah statistik yang sangat sederhana. Artinya di situ ketika kita melakukan implementasi basic 7 tools itu
kita mendapatkan kesan bahwa statistik yang dipakai itu bisa seperti less complicated. Jadi tidak begitu complicated. Sederhana. Artinya bagi orang-orang yang mereka merasa bahwa kemampuan statistiknya tidak begitu bagus, mereka tidak bisa menggunakan 7 tools. Ya, karena kenapa? Kelebihan dari 7 tools itu adalah yang nomor 3, dari di situ ada nomor 3. Jadi good visual aids. Ada tampilan visual ya, dari 7 tools tadi yang membuat proses quality control itu lebih komprehensif, lebih mudah. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari tools yang pertama, yaitu fishbone diagram. Ya. Jadi pada fishbone diagram itu intinya adalah untuk mencari akar masalah. Jadi saya sampaikan di minggu lalu bahwa fishbone diagram itu sangat powerful, bisa dipakai di hampir semua proses penyelesaian masalah untuk mencari akar masalah. Oke. Jadi pada fishbone diagram itu hanya menggambar mana masalahnya, kemudian apa penyebabnya. Nah, karena hanya mengkategorikan beberapa akar masalah, maka di situ tidak ada statistik yang involved, kita hampir tidak menggunakan statistik sama sekali. Nah, tujuan dari fishbone diagram adalah untuk memetakan proses atau memetakan masalah, mencari masalah dan mencari akar masalahnya. Nah, setelah kita mendapatkan akar masalahnya, setelah akar masalah diperoleh, maka itu akan mempermudah membuat proses improvement itu jadi lebih gampang. Ya, ketika kita tahu ini ada masalah, akar masalahnya ini, ya, artinya kita harus mencari solusi dari akar masalah ini supaya masalahnya tidak terjadi. Oke. Jadi misalnya cacat produk itu muncul karena setup mesin yang kurang bagus gitu. Itu akar masalahnya. Setup mesin kurang bagus menyebabkan produk itu cacat. Nah, kalau kita tahu akar masalah yang seperti itu, artinya kalau kita mau mengurangi cacat produk, ya bagaimana kita mengurangi atau memperbaiki setup dari mesin. Ya, itu improvement. Nah, kalau dalam manajemen risiko, kalau Anda belajar tentang manajemen risiko, jadi setelah kita tahu apa risikonya, kita cari tahu akar masalahnya. Nah, guna akar masalah ini kita tentukan apa mitigation strategi, apa strategi mitigasi supaya risiko tidak terjadi atau bisa diminimalisir. Nah, kenapa namanya fishbone diagram? Itu karena bentuknya, saya yakin Anda semua sudah familiar, itu sama seperti atau mirip dengan tulang ikan. Nah, jadi secara umum bagaimana kita membuat fishbone diagram? Yang langkah pertama itu kita gambar dulu masalah, kita identifikasi dulu apa masalahnya. Yang perlu Anda ingat dalam step pertama, Anda harus bedakan mana masalah, mana simptom. Sekali lagi, bedakan mana masalah, mana simptom. Jangan sampai Anda menyelesaikan gejala, tidak menyelesaikan masalah. Oke. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalah yang mau kita selesaikan, nah masalah itu kemudian kita anggap sebagai kepala ikannya. Contoh misalnya di slide yang Anda lihat di depan Anda, itu adalah bagaimana misalnya ada high inventory shrinkage at local drugstores. Jadi ternyata ada ada geser kira-kira begitu. Ada perbedaan antara barang yang di sistem dengan barang aktual di gudang. Ada kekurangan barang aktualnya.
Nah, itu kemudian masalah tadi kita jadikan kepala dari ikan. Nah, kemudian digambar ya, seperti itu, diagram digambar tulangnya. Oke. Ada langkah yang kedua, gambar tulang belakang, spine and bones-nya. Nah, kemudian langkah ketiga, mengidentifikasi area-area di mana masalah itu bisa, atau area-area di mana bisa menyebabkan masalah atau akar masalahnya. Kategori atau kriteria akar masalahnya. Jadi misalnya contoh, shrinkage atau hilangnya inventory itu bisa muncul misalnya karena employees-nya, tenaga kerja, atau karena shoplifters, karena ada yang nyolong, ada orang yang ngambil. Kalau memang ada lebih dari dua, misalnya ada beberapa, misalnya ada mungkin metodenya, mungkin apa namanya, misalnya ada metode, ada yang lain, misalnya itu bisa tulis di situ. Oke. Nah, langkah yang keempat, jika memungkinkan, kita buat akar masalah lebih spesifik lagi. Ya. Kalau misalnya kita ambil misalnya di bagian shoplifters, kenapa sampai ada pencurian? Lalu tanyakan lagi. Misalnya penyebabnya karena tag yang anti pencurian itu didesain dengan sangat jelek, misalnya. Kemudian merchandise yang mahal itu ada di luar, sehingga orang gampang ngambil. Gitu. Jadi barang-barang yang mahal itu ada di luar, sehingga orang gampang ngambil. Kemudian tidak ada keamanan atau tidak ada kamera CCTV misalnya, sehingga itu membuat pencuri enak saja beraksi misalnya. Ya. Nah, itu yang kemudian bisa jadi misalnya setelah kita menemukan sub masalah, kita cari lagi misalnya kenapa no surveillance, misalnya kenapa tidak ada CCTV, jadi biaya terlalu tinggi atau kenapa, tidak ada internet atau bagaimana, silahkan nanti bisa didesain sampai sedetail mungkin. Tapi kalau terlalu detail juga tidak bagus. Nantinya fokus sampai ke akar masalah. Nah, fishbone diagram sendiri itu bisa Anda combine dengan apa disebut dengan 5 why. Jadi untuk mencari akar masalah itu bisa juga kita menggunakan 5 why. 5 why itu artinya kita menanyakan why, kenapa 5 kali. Nah, biasanya sebelum kelima itu sudah muncul akar masalah. Nah, kembali itu adalah contoh fishbone diagram. Nah, di sisi lain, employee juga bisa menyebabkan munculnya shrinkage. Ya, bisa jadi karena attitude-nya, mungkin karena dia new training, dan seterusnya. Jadi semua akar masalah yang mungkin silakan Anda tulis di situ. Nah, kemudian yang kelima, kita gunakan fishbone diagram yang selesai tadi untuk melakukan brainstorming. Untuk apa? Untuk mencari solusi dari masalah yang utama. Jadi kalau di sini masalah utamanya kan ada shrinkage. Nah, itu kemudian kita cari solusinya. Tapi brainstorming atau FGD itu tidak juga bisa juga dipakai untuk membuat fishbone diagram secara utuh. Ya. Nah, setelah fishbone diagram yang utuh, kita bisa melakukan brainstorming lagi, kita bisa melakukan FGD lagi untuk mencari solusi dari itu. Nah, kalau misalnya muncul fishbone diagram seperti yang Anda lihat di slide itu, di layar. Nah, pertanyaannya, kalau memang itu adalah hasil akhir, kita mau menyelesaikan mana dulu? Ya, apa kita mau misalnya employee itu membutuhkan training dan shoplifters itu membutuhkan CCTV atau kamera surveillance. Gitu. Nah, pertanyaannya
Kalau perusahaan itu punya sumber daya terbatas, atau misalnya tidak terbatas lah, tapi muncul pertanyaan, yang mau kita prioritaskan yang mana? Nah, itu akan menjadi masalah kalau kita hanya menggunakan fishbone diagram, karena fishbone diagram tadi saya sampaikan, hampir tidak ada statistik yang dipakai dalam fishbone diagram, sehingga kita tidak bisa mengambil kesimpulan atau mengambil satu kebijakan ketika ada beberapa alternatif dan kita hanya mengandalkan fishbone diagram, kita tidak bisa mengambil kebijakan mana yang kita prioritaskan. Nah, oleh karena itu fishbone diagram perlu didukung oleh metode yang lain. Contohnya nanti ada histogram dan juga ada Pareto. Nah, kita akan mulai ke histogram dulu. Mohon maaf nih, saya agak cepat karena harusnya pulang sampai jam 12 nih. Ya, kita hanya punya waktu beberapa menit. Jadi silakan nanti Anda kalau ada pertanyaan di-keep dulu, nanti silakan Anda tanyakan di akhir. Nah, kembali ke sini, apa yang disebut dengan histogram? Ya, histogram itu adalah satu diagram yang bentuknya bar chart, diagram batang. Diagram batang, dan biasanya kita pakai untuk merepresentasikan atau menggambarkan group of data. Ya, menggambarkan group of data. Jadi perlu diingat ketika kita membuat histogram, ya, perlu dicari misalnya data-data atau group of data, berapa sumnya, kemudian mean atau rata-rata, max, min, sama range. Nah, ini penting untuk mendesain. Sebetulnya ketika kita membuat histogram ada berapa kelas yang bisa kita pakai untuk membuat histogram tadi. Ya, jadi yang pertama kita menggunakan range untuk mengestimasi beginning dan end, jadi awal dan akhirnya. Kemudian kita melakukan kalkulasi lebar dari masing-masing kolom. Ya, jadi misalnya kita sudah dapat range-nya, jadi setelah kita punya data, saya lupa bahwa data tadi dikumpulkan dengan check sheet. Ya, check sheet ada nggak di sini? Bentar. Nggak ada ya. Ya, jadi nggak ada masalah, tapi Anda bisa menggunakan check sheet atau mengumpulkan data dengan metode apa aja silakan. Ya, dengan check sheet. Nah, setelah kita mempunyai data yang Anda kumpulkan dengan check sheet atau dengan tool apa saja yang kira-kira lebih nyaman untuk dipakai, kita akan tahu data itu maksimum berapa, minimum berapa. Range-nya kita dapat. Nah, kemudian berapa jumlah kolom, berapa jumlah kelasnya, itu bisa dihitung juga. Saya yakin di statistik Anda dalam membuat histogram kan ada rumus untuk menghitung kelas berapa, nanti dibuka lagi. Kalau misalnya nggak dapat, Anda belum dapat di statistik, saya encourage Anda untuk cari bagaimana menentukan jumlah kolom. Kenapa itu penting? Itu penting karena in case nanti ketika Anda lulus, Anda kerja di bagian di bagian QC, ya, atau memang Anda kerja di bagian yang membutuhkan membuat histogram, itu Anda sudah punya gambaran tentang bagaimana membuat histogram. Nah, contoh, jadi misalnya ada satu perusahaan pizza, ya, satu perusahaan pizza yang kemudian dia mempunyai data penjualan. Dia mempunyai data penjualan, misalnya si pemilik itu menginginkan mencari informasi sebetulnya orang ketika dia beli pizza itu dia beli berapa slice. Jadi misalnya ngejar, ada cuma beli 1 slice, 2 slice. Kalau satu lingkaran penuh itu biasanya agak gede kan bisa jadi 6 sampai 8 slice. Rata-rata 6 slice, 6 potong. Tapi ini bisa ngejar. Beli 1 slice boleh, beli 2 slice boleh, 3 slice boleh. Jadi jangan dibayangkan bahwa pizzanya kecil kayak di sini. Kalau di luar pizzanya gede-gede. 1 slice saja mungkin udah setara dengan 1 piring nasi. Dan kenapa itu Thursday night? Kenapa itu Jumat malam atau Kamis malam atau malam Jumat? Ya, karena di luar biasanya mereka
orang digaji, dibayar itu per minggu. Per minggu, dan kalau di Indonesia biasanya kan gajian kalau bayarnya mingguan itu dibayar di hari Jumat atau Sabtu di akhir minggu. Tapi kalau di luar mereka biasanya dibayar di hari Rabu atau Kamis. Jadi di beberapa tempat mal-mal itu tutup sampai jam 5 sore saja, kecuali hari Kamis malam itu juga bisa tutup sampai buka sampai jam 10 malam. Nah, itu kondisi di luar. Nah, dia ingin tahu pada hari Kamis malam atau malam Jumat terakhir itu berapa sih penjualan pizza. Nah, dia dapat data seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana itu kemudian dibuat histogramnya. Nah, kemudian yang kita lakukan ketika mau membuat histogram, cari rata-rata. Ternyata dari data tadi rata-ratanya 2, sekian. Maksimum 7, itu artinya ada satu orang atau beberapa orang, atau ada konsumen yang membeli sampai maksimum 7 slice. Tapi ada juga yang datang nggak jadi beli, artinya minimumnya 0. Ketika minimumnya 0, range-nya itu antara 0 sampai 7. Oke. Nah, pertanyaannya kalau ada, misalnya kita mau buat 7 kolom, nah berapa lebar kolomnya? Itu ternyata masing-masing kolom itu 1 slice lebarnya. Nah, ini kemudian kita petakan jadi histogram yang kita lihat di situ. Ya. Ada slice pizza yang garis horizontal itu adalah 1 slice, 2 slice, 3 slice dan seterusnya sampai 7 slice. Dan ada juga frekuensinya. Jadi dari hari Kamis malam terakhir kemarin itu ada 33 orang yang datang hanya beli 1 slice, ada 65 orang datang beli 2 slice, kemudian ada 8 orang yang beli 3 slice dan seterusnya. Tapi tidak ada orang beli 5 slice dan 6 slice. Tapi ada 1 orang beli 7 slice. Nah, dari situ kan Anda bisa identifikasi, misalnya ini digabungkan dengan fishbone tadi. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu anggaplah bukan slice of pizza, tetapi dia misalnya akar masalah. Akar masalah nomor 1, akar masalah nomor 2, akar masalah nomor 3, dan seterusnya sampai akar masalah nomor 7, dan berapa frekuensinya. Dan berapa frekuensinya. Nah, dari situ ketika Anda gabungkan dengan histogram, yang muncul adalah kita tahu akar masalah mana yang frekuensinya paling tinggi. Akar masalah mana yang frekuensinya paling tinggi, sehingga ketika kita mau menentukan prioritasnya, ya, kita bisa mengidentifikasi akar masalah mana yang mau kita selesaikan dulu. Yaitu mana? Yang mempunyai prioritas kejadian paling tinggi. Prioritas kejadian paling tinggi artinya dia berkontribusi terbanyak terhadap sebuah masalah. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, histogram tadi bagaimana itu bisa membantu Acme Pizza. Nah, dari histogram, kembali ke kasus pizza tadi, dari histogram kita tahu preferensi orang membeli ketika dia datang. Ya, dia membeli berapa slice. Nah, ketahuan bahwa dia membeli 2 slice. Nah, bagaimana itu bisa membantu manajemen mengambil keputusan? Dalam kasus ini, misalnya, 2 slice pizza itu adalah yang paling banyak di order. Nah, kemudian dari situ untuk mempercepat prosesnya, ya, bagaimana data tadi bisa membantu. Jadi misalnya apa yang perlu dilakukan manajemen untuk persiapan minggu depan, hari Kamis minggu depan misalnya. Nah, yang dilakukan adalah ketika dia mempunyai data ini, ya, artinya dia mengurangi antrian. Ya, mengurangi antrian orang, mempercepat proses pembelian, maka dia bisa melakukan pre-packing 1 box isinya 2 slice pizza.
Artinya apa? Ketika ada orang beli langsung kasih, orang beli langsung dikasih. Ya, nggak perlu nyiapin karena teridentifikasi sebagian besar orang beli 1-2 slice. Ya, itu bagaimana histogram bisa membantu juga dalam proses pengambilan keputusan. Nah, tools yang ketiga disebut dengan Pareto analysis atau analisis Pareto atau biasa Anda kenal dengan diagram Pareto. Nah, diagram Pareto itu mirip dengan histogram. Nah, itu menggunakan 80-20 rule. Aturan 80-20. Ya. Dan histogram atau Pareto itu menggunakan persentase untuk menentukan seberapa penting atau tingkat kepentingan dari masing-masing kategori yang ada di situ. Nah, ini masih dalam kasus Acme bisa tadi. Jadi misalnya ini pembelian sebelah kiri, paling kiri misalnya. Ada pembelian antara 0 sampai 7 slice dan frekuensinya. Nah, kemudian yang paling kanan itu adalah persennya. Jadi misalnya pembelian 1 slice itu frekuensi 33, ya, persentasenya itu berarti 13,09%. Caranya bagaimana? Tinggal dijumlahkan saja ke bawah frekuensinya, totalnya berapa. Nah, probabilitas atau persentase itu adalah frekuensi per slice dibagi totalnya. Nah, Anda tahu di situ bahwa slice 1 itu persentasenya 13% 2, 25,80%, dan seterusnya. Nah, sedikit berbeda dengan histogram, kalau Pareto itu diurutkan mulai persentase atau frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi paling tinggi, yang dilihat ini adalah yang diurutkan adalah persentase atau frekuensi paling tinggi. Paling tinggi. Nah, kemudian kenapa ini harus diurutkan paling tinggi? Supaya secara visual itu mempermudah pengambil keputusan untuk menentukan prioritas. Ya, kalau hanya ada 7 penyebab seperti ini, ya 1, 2, 3 sampai 7, mungkin lebih gampang kita kalau misalnya pakai histogram untuk mengidentifikasi mana yang penyebab paling tinggi. Tapi Anda bayangkan di sebuah organisasi, ya, beberapa kategori dalam yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan mungkin sekitar berapa belas sampai 20 lebih gitu. Dan itu kadang-kadang ininya kan histogramnya kan sangat apa istilahnya? Sangat dekat satu sama yang lain dan kecil-kecil sekali. Ya, dan mungkin selisih persentase tidak banyak, hanya sekian persen atau hanya frekuensinya tidak banyak gitu. Nah, kalau tidak kita buat Pareto, itu akan mempersulit untuk mengidentifikasi mana penyebab yang berkontribusi paling tinggi, mana paling tinggi paling tinggi kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau kita sudah urutkan dengan histogram, itu akan lebih kelihatan. Ya, mulai dari yang paling kiri itu yang paling tinggi sampai yang paling kanan itu yang paling rendah. Gitu. Nah, di sisi lain, kalau kita mau mencari distribusi, ya, histogram bisa dipakai untuk mencari distribusi. Apakah dia distribusinya Poisson, apakah dia normal atau eksponensial atau apa, itu bisa. Jadi misalnya ini distribusinya Poisson rata-rata 2 slice misalnya. Ya, Poisson rata-rata 2 slice. Artinya ketika ketemu Poisson rata-rata 2 slice, ya, sebetulnya perusahaan bisa menyiapkan, ya, kalau target kita misalnya menjual 100 box, gitu. Nah, dalam 100 box itu berapa yang berisi 2 slice, berapa yang berisi 3 slice, berapa yang berisi 1 slice, dan seterusnya. Frekuensinya berapa itu bisa diidentifikasi. Oke. Nah, yang paling penting juga dalam histogram, ya, ada yang disebut dengan aturan 80-20. Apa itu aturan 80-20? Aturan 80-20 itu artinya satu teori yang disampaikan oleh Pareto. Jadi Pareto nama orang yang
mengusulkan atau tanda kutip menemukan Pareto diagram. Ya, ada teori disampaikan oleh Pareto bahwa 80% akibat itu muncul dari 20% penyebab. Jadi kalau misalnya penyebabnya ada 10 gitu ya, nomor 1 sampai nomor 10 misalnya, ya, 20% penyebab tertinggi, kalau ada 10 penyebab, berarti 20% hanya 2. Ya, 2 penyebab tertinggi ini, kalau diparetokan, itu frekuensinya atau persentasenya itu di kisaran 80%. Di kisaran 80%. Artinya, 20% penyebab potensial tertinggi itu menyebabkan 80% akibat. Itu Pareto 80-20. Ya. Tapi kadang-kadang mahasiswa ketika mereka skripsi, kakak tingkat Anda ketika mereka skripsi menggunakan metode misalnya manajemen risiko atau apa saja yang menggunakan 80-20, mereka tembak pukul rata saja, pokoknya saya pakai 80-20. Jadi meski itu nggak applicable, jadi misalnya 80% itu bisa sampai ke 40-50% penyebab gitu. Ya. Pokoknya dia mau ambil 80% saja. Nah, itu enggak masuk sebetulnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah flowchart ya. Kalau flowchart itu sebetulnya kita pakai untuk menggambarkan proses. Ya, menggambarkan proses. Kalau itu ada simbolnya sendiri. Kalau proses itu misalnya segi 4, kalau keputusan atau decision itu apa sih namanya, belah ketupat misalnya, dan kemudian aliran dari satu proses ke proses berikutnya itu bisa menggunakan panah. Nah, yang penting lagi perlu Anda pelajari juga berbagai macam simbol yang lain. Ya. Ada simbol dokumen misalnya seperti apa di flowchart, gitu kan. Kemudian simbol apa lagi ya, start and finish, gitu. Mulai dan selesai, start and end. Nah, itu simbolnya bagaimana, silakan Anda pelajari. Ini contoh flowchart, kembali ke Acme PISA tadi. Ya. Contoh flowchart, ini bagaimana proses bisnisnya mereka. Jadi mulai dari yang kiri atas, ya. Mulai, kemudian setelah mulai, kemudian ada take customer order, ya. Terima order dari konsumen, kemudian konsumen bayar atau enggak gitu ya. Kalau mereka enggak punya uang, enggak bayar, ya keluar, enggak jadi. Gitu. Tapi kalau mereka bayar, ambilkan pisahnya. Ambilkan pisahnya. Nah, kemudian ini kita hubungkan juga dengan histogram tadi. Histogram tadi ya, bahwa rata-rata orang beli dua piece. Nah, kemudian ada muncul pertanyaan, available nggak 2 piece? Kalau yes, kasih ke customer. Ya kan? Kalau enggak, berarti kita harus masak pizza lagi. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya, setelah ambil pizza lagi, itu akan ada circle terus-menerus. Nah, kemudian setelah selesai ngasih pizza ke customer, pertanyaannya, ini waktu tutup nggak? Ya, kalau belum waktu tutup, kembali take customer order. Kalau waktu tutup, selesai. Bukan. Nah, ini kayaknya sama dengan yang tadi. Nah, kemudian langkah berikutnya atau tools berikutnya adalah apa yang disebut dengan scatter diagram atau scatter plot. Jadi scatter plot itu adalah grafik 2 dimensi. Ya. Grafik 2 dimensi, sumbu X dan sumbu Y, yang dipakai untuk menunjukkan hubungan antara variabel independen X dan variabel dependent. Variabel independen dan dependent. Kembali ke kasus Acme PISA tadi. Ya. Misalnya yang sebelah kiri ada data tentang berapa lama waktu masak. Misalnya 10 menit
45 menit, 30 menit dan seterusnya sampai dan seterusnya. Ini tidak urut ya. Tidak urut ya, misalnya waktu memasak itu 10 menit, pizza defectnya 1, masak waktu 45 menit pizza defectnya 8 dan seterusnya. Ya. Oke. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di situ, kita bisa tahu bahwa semakin lama kita memasak, maka defeknya akan semakin besar, kira-kira begitu. Kalau Anda lihat kan secara sederhana kan bisa kelihatan. Ya. Ya ini karena kasusnya simpel aja, tapi kalau kasusnya agak rumit, hubungan antara variabel X dan variabel Y, yang satu dependen, satu independen, itu agak susah. Oleh karena itu kita butuh scatter diagram. Nah, kalau kita petakan data tadi dalam scatter diagram, ya sebelah horizontal itu adalah waktu masak, dan yang vertikal itu adalah jumlah defektif pizza. Nah, itu Anda akan tahu. Ya, semakin lama waktu masaknya, maka semakin banyak pizza defeknya. Artinya scatter diagram itu bisa dipakai untuk mencari hubungan. Apakah hubungannya ada tren naik atau hubungannya stationary atau apa, atau malah turun dan seterusnya, itu bisa kita lihat dengan scatter diagram. Nah, kemudian yang berikutnya adalah run chart. Run chart itu adalah diagram yang dipakai salah satunya ya, menggunakan atau berbasis waktu pada aksisnya, pada garis horizontalnya. Tujuannya, kalau Anda lihat, itu adalah untuk mencari pola. Nah, jadi ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kembali masih ke kasus Acne Pizza tadi. Sebagai contoh, ini misalnya data pembelian pizza, misalnya selama 3 minggu di hari Kamis. Jadi tiap hari Kamis selama 3 minggu terakhir. Selama 3 minggu terakhir. Nah, di situ kelihatan misalnya di minggu pertama yang paling kiri, ya, pembelian pizza antara jam 8 sampai jam 8 malam misalnya, sampai jam 4 pagi, misalnya buka malam saja sampai pagi, 8 malam sampai 4 pagi, ya, ternyata kelihatan bahwa di awal-awal buka itu pembelian nggak begitu banyak. Tetapi ketika di akhir-akhir, lepas tengah malam, ya, baik di minggu pertama dan minggu ketiga, itu pembeliannya naik. Lepas tengah malam. Tapi agak berbeda, ada satu perbedaan di minggu kedua misalnya. Ada anomali di minggu kedua. Minggu kedua, biasanya setelah tengah malam itu harusnya permintaan naik, kecuali minggu kedua ada apa? Nah, ini bagi manajemen itu sebuah temuan yang menarik ketika kita bisa melihat pola seperti itu. Ya, minggu pertama sama minggu ketiga itu polanya tinggi setelah tengah malam, tapi kenapa minggu kedua enggak? Nah, perlu dicari tahu misalnya ada apa? Oh, ternyata misalnya setelah tengah malam dia hujan deras, maka enggak ada orang keluar. Bisa jadi. Terus apa lagi misalnya? Oh, waktu itu ternyata minggu kedua ada acara atau festival di tempat lain misalnya, sehingga orang tidak banyak ke situ misalnya. Tidak banyak datang untuk beli pizza di situ. Oke, berarti kalau itu masalahnya, berarti bukan dari internal kita. Gitu. Ya. Tapi bisa jadi misalnya data ditemukan misalnya di minggu kedua ternyata orang datang banyak, tapi orang yang melayani ternyata ada satu orang nggak masuk misalnya begitu, sehingga ketika lihat antrian banyak orang nggak mau ngantri, mereka mendingan cari makanan lain misalnya. Oh, berarti itu masalah yang dari internal perusahaan, itu harus diselesaikan misalnya begitu. Nantinya ini bisa kita cari juga untuk mencari hipotesis tentang satu akar masalah.
Nah, berikutnya adalah disebut dengan control chart. Jadi control chart itu adalah biasa Anda sudah familiar sama batas atas, batas bawah, gitu ya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi kita mencari dari data, kita cari rata-ratanya, kita cari batas atas, kita cari batas bawah, dan seterusnya. Nah, untuk mencari mana deviasi yang acceptable, mana deviasi yang unacceptable. Nah, ya, jadi itu kira-kira batas atas, batas bawah. Saya nggak akan bahas lebih detail lagi. Oke. Nah, sekarang saya coba akan bahas tentang Kaizen. Ini mungkin butuh waktu tidak lama, sekitar 5-10 menit. Ya, masalah Kaizen. Jadi Kaizen itu adalah teknik penyelesaian masalah yang langkah-langkahnya bisa Anda lihat di situ. Yang pertama, kita identifikasi masalah, kemudian meng-examine masalah tadi, ya, menganalisis masalah tadi, kemudian mencari ide untuk menyelesaikan masalah, kemudian mendevelop usulan dan mengimplementasikan usulan. Kira-kira begitu. Nah, contoh case sederhana misalnya, nggak begitu kelihatan. Contoh sederhana misalnya, orang dia tidak bisa ngambil toolbox di atas. Tidak bisa ambil toolbox di atas. Kalau kita analisis masalahnya, ya, penyebabnya hanya dua. Orangnya dia yang terlalu pendek untuk bisa mengambil toolbox-nya, atau toolbox-nya diletakkan terlalu tinggi. Antara dua itu. Nah, kalau kita gambarkan kasus tadi, kita Anda bisa lihat di situ. Ketika tidak ada sentuhan, tidak ada ini antara toolbox sama man, berarti tidak ada masalah. Nah, ketika ada irisan antara toolbox sama orang, berarti itu muncul masalah. Nah, bagaimana kita coba selesaikan? Jadi sudut pandang man dan sudut pandang orang yang mengambil toolbox, ya, ketika dia tidak bisa mengambil, ya, yang bisa dilakukan adalah dia ngambil footstool, dia ambil entah dingklek atau apa yang dia bisa jadikan alat atau tangga kecil yang dia bisa pakai supaya posisi dia lebih tinggi dan dia bisa ngambil toolbox-nya. Dari sudut pandang toolbox, ya, yang bisa dilakukan adalah bagaimana toolbox itu bisa diletakkan di lokasi yang lebih rendah. Ya, jadi misalnya solusinya begitu. Jadi ada footstool dan sebagainya. Nah, kasus yang kedua misalnya ketika mencuci piring atau mencuci gelas, ada orang yang dia sering memecahkan gelas ketika lagi dicuci. Nah, kalau kita gambarkan interaksinya, itu kira-kira akan muncul seperti itu. Ada beberapa elemen yang berinteraksi. Cup, ya, cupnya berinteraksi sama orang, cupnya berinteraksi dengan sink itu wastafelnya. Orang berinteraksi dengan the way of washing, cara mencucinya. The way of washing berinteraksi dengan sink, dengan wastafel. Cup juga berinteraksi dengan way of washing dan seterusnya. Jadi ketika ada interaksi, ada sentuhan, berarti ada masalah di situ. Ya. Nah, perlu dicari bagaimana menyelesaikan masalah antara interaksi antara cup dan orang, cup dan sink. Bagaimana interaksi antara man sama the way of washing dan seterusnya. Ya. Nah, Anda lihat itu komponennya, ya, misalnya ada cup, komponennya easy to break dari perspektif cup. Jadi kalau memang tidak ingin cupnya pecah, solusinya ganti dengan plastik cup. Kalau dari komponen sudut pandang manusia, kenapa sampai dia memecahkan cup? Ya mungkin karena dia kurang hati-hati. Solusinya dia lebih hati-hati. Nah, dari sisi metode, ya, metode ketika dia
mencuci piring atau mencuci gelas atau cup itu licin. Solusinya pakai sarung tangan karet misalnya. Dari sisi sink-nya, dari sisi wastafelnya, karena dia surface-nya keras, solid gitu, solusinya taruh rubber mat. Jadi bawahnya dikasih lapisan yang empuk gitu. Nah, silakan solusinya mau dipilih yang mana? Apakah dilakukan tiga-tiganya atau keempat-empatnya atau salah satu saja? Ya. Tapi kalau misalnya elemen pertama plastik cup sudah diganti, artinya yang lain juga nggak perlu. Kenapa? Karena ya nggak akan pernah pecah. Nah, itu bagaimana kita bisa gabungkan Kaizen dengan Seven Tools atau dengan apa? Salah satunya di sini dengan cost effect diagram atau dengan fishbone tadi. Ya, silakan Anda baca, nanti akan saya share materinya, termasuk video yang saya rekod, nanti akan saya upload juga. Baik, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Saya cukupkan sekian dulu materi tentang Seven Tools. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.